lumayan ikut doa pagi itu. Dia mengingatkan Kami bahwa 2 rohani. menit lagi mulai Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Pak Adrian. Pagi, Selamat pagi. Pagi Bu Marta, pagi Bu Deborah. Bu Ani, shalom Bu Angga. Pak Heri Muhammad, shalom. Shalom pagi. Shalom Bu Debo. Bu Marta. Ya, selamat pagi. Pak Pagi Aris, Ibu. Bu Endang, shalom Bu Lili. Shalom Bu Deborah. Itu putranya siapa? putranya Bulu Deborah, Bu. Keren, cakep. Kayak Ya, Bes, selamat pagi. Selamat pagi, shalom. Halo Ya, Pak Bes. Yabes. Shalom Pak. Pak Yabes, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ketua. Doanya Pak Yabes. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Yabes. Bayan, pagi Bayan. Pagi, Pak Ketua, shalom. Pak Awan, Pak Yan, selamat pagi. Pak Adrian, Pak Paimin, Bu Ros, Bapak Ibu sekalian. Pak Yan, Selamat selamat pagi pagi. Pak Ketua. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, Pak Selamat pagi Adi. Pak Yan. Selamat pagi Pak Alwan. Pagi Pak, terima kasih. Silakan dinilai Pak ya. Bapak Ibu, Pak Juri, selamat selamat pagi. pagi. Selamat Kita pagi. mute all dulu ya Pak, Adrian. gurunya udah ada. Bapak Ibu, mohon maaf. Baik, silakan. Di BCO rumah kita bersama, dipersatukan sebagai keluarga Allah. Belajar bersama kebenaran Injil, menjadi muridnya yang sejati. Cerdas, berwawasan, berkarakter mulia, BBCO bagi kemuliaannya. Berjuang menjadi serupa Yesus Tuhan, bercahaya menerangi bangsa. BBCO menjadi mitra Allah, warnai dunia dengan kebenaran. Mari genapi panggilan Allah, muridkan bangsa bagi kerajaannya. BBCO rumah kita bersama, dipersatukan sebagai keluarga Allah. Belajar bersama kebenaran Injil, menjadi muridnya yang sejati. Cerdas, berwawasan, berkarakter mulia, BBCO bagi kemuliaannya. Berjuang menjadi serupa Yesus Tuhan, bercahaya menerangi bangsa. BBCO menjadi mitra Allah, warnai dunia dengan kebenaran. Mari genapi panggilan Allah, muridkan bangsa bagi kerajaannya. BBCO menjadi mitra Allah, warnai dunia dengan kebenaran. Mari genapi panggilan Allah, muridkan bangsa bagi kerajaannya. Mari genapi panggilan Allah, muridkan bangsa bagi kerajaannya. Muridkan bangsa bagi kerajaannya. Silakan hambanya, Bu Ros. Salam, selamat pagi semua teman-teman yang ada dalam ruangan Zoom ini maupun yang di YouTube. Kita bersyukur
tanpa terasa kita sudah melampaui 11 hari di tahun yang baru ini. Dan hari ini morning blessing kita percaya kita akan mendapatkan lagi mutiara-mutiara kehidupan yang baru. Kita akan diberkati melalui pelayanan Ibu PDM Carolina, Magdalena Caroline, dan juga nanti pujian penyembahan oleh Ibu Lilis Pujiastuti. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan Ibu Lilis memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih Bu Ros. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita memulai ibadah morning blessing pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, sungguh besar kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, perlindungan-Mu. Pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu menyertai kami. Kiranya tuntunan-Mu sepanjang hari ini menyertai kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang baik berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk melayani-Mu. Haleluya. Amin. Kau membebaskan semua kemuliaan Allah. Menjadi manusia. Menunjukkan dengan pujian bersama-sama. Membebaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia, kau ganti kerudung hina, menebusku. Tiada kasih sepertimu, demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu. Membebaskan aku. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaan. Kita akan pergi lepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia, kau ganti kerudung hina, menebusku. Tiada kasih sepertimu, demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu. Bebaskan aku. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya
yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaan. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaan. Segalanya, segalanya bagi kerajaan. Segalanya bagi kerajaan. Mari kita naikkan pujian sebab hari yang lain. Haleluya, kami naikkan pujian kepadamu, sebab Engkau Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang layak terima puji, layak terima sembah, layak terima kemuliaan. Kemurahan-Mu dalam hidup kami tak berkesudahan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Segenap hati kami persembahkan bagi-Mu. Segenap hidup kami bawa di hadapan-Mu. Sebab tiada kasih seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu, Bapa. Pimpin kami dalam kebenaran. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Berjalan bersama-Mu itu kerinduan kami, mengiring-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih, ya Tuhan, di dalam kemuliaan berjalan
selalu bercakap-cakap dalam kau tinggal di dalamku, tinggal di dalam angkatan dalam kemuliaan. Kataku ya Tuhan, di dalam kemuliaan berjalan bersamamu setiap waktu. Selalu cakap-cakap dalam kemenangan, kau tinggal di dalamku, tinggal di dalammu. Harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosa, hanya dengan hidup tak bercela, melayang berjalan bersamamu Tuhan. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosa, hanya dengan hidup tak bercela, melayang berjalan bersama angkat aku ya Tuhan, di dalam kemuliaan berjalan bersamamu setiap waktu. Selalu cakap-cakap dalam kemenangan, kau tinggal di dalamku, tinggal di dalammu. Harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosa, hanya dengan hidup tak bercela, melayang berjalan bersamamu Tuhan. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosa, hanya dengan hidup tak bercela, melayang berjalan bersama Tuhan, bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu dalam seluruh hidup kami, menikmati kasih-Mu
kebaikan-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Perlindungan kami, tempat perteduhan, kasih-Mu nyata dalam sepanjang hidup kami. Kami siap dimakan berbicara kepada kami seluruh jiwa bersyukur untuk kasih-Mu telah selamatkanku. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Bagaimana aku balas kebaikan-Mu? Biarlah hidupku selalu menyenangkan-Mu. Bersyukur untuk kasih-Mu telah selamatkanku. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Bagaimanakah balas kebaikan-Mu? Biarlah hidupku selalu menyenangkan-Mu. Puji, haleluya, besar setia-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan-Mu dan karya-Mu nyata dalam hidupku. Indahnya dan sempurna kasih-Mu. Puji, haleluya, besar setia-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan-Mu dan karya-Mu nyata dalam hidupku. Indahnya dan sempurna rancangan-Mu. Siapkan hati kita dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan puji dan pertolongan. Bersyukur untuk kasih-Mu telah selamatkan-Mu. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Bagaimanakah balas kebaikan-Mu? Biarlah hidupku selalu menyenangkan-Mu. Puji, haleluya, besar setia-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan-Mu dan karya-Mu nyata dalam hidupku. Oh, indahnya dan sempurna kasih-Mu. Puji, haleluya, besar setia-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan-Mu dan karya-Mu nyata dalam hidupku. Oh, indahnya dan sempurna kasih-Mu. Puji, haleluya, besar setia-Mu. Betapa kagum
ku melihat perbuatanmu, kasih dan karyamu nyata dalam hidupku. Oh indahnya dan sempurna kasih-Mu, oh indahnya dan sempurna rancangan-Mu, oh indahnya dan sempurna kasih-Mu. Tiada kasih seperti Yesus. Di dalam hidup saya persilakan hamba-Nya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kami tahu betapa indah dan sempurna rancangan-Mu dalam hidup masing-masing kami. Karena itu terus Bapa, mari kerjakan setiap kami. Sampai setiap apa yang ingin Engkau jadikan dalam hidup kami jadi sempurna seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, mari persiapkan hati dan pikiran kami, telinga kami, untuk setiap kami dibajak oleh firman-Mu, ditegur, tapi juga semakin diteguhkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya. Pagi ini saya akan berbagi. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Ketua yang sudah sekali lagi memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi buat setiap kita yang ada di Zoom ini maupun di YouTube. Saya akan berbagi mengenai ikut saja. Ikut saja kemana, ikut saja apa yang Tuhan mau, ikut saja apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Itu yang inti dari apa yang saya mau sampaikan sih ya. Mari kita mau belajar dari satu orang ini yang saya percaya kita semua sudah kenal, mulai dari kita sekolah minggu mungkin. Mari kita buka di Ayub pasal yang ke-9, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya bisa minta Bu Lilis untuk bantu baca, atau Bu Ros mungkin. Ayub pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ke-4. Ayub pasal yang ke-9, ayat pertama sampai ke-4, demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah yang dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung. Sampai ke-4, Ibu? Iya. Terima kasih. Baik. Dalam pasal ini sedang berbicara bukan saat keadaan Ayub baik-baik saja. Tetapi statement ini muncul ketika ada tragedi besar dalam kehidupan Ayub. Ketika kita hidup dan mengikuti setiap proses yang Tuhan mungkin lewatkan dalam kehidupan kita, dan kita harus jalan. Saya cuma mau bilang begini, percayalah bahwa ketika kita berusaha melarikan diri, kita nggak akan pernah selamat. Jadi setiap proses yang memang Tuhan mau untuk kita jalani, jangan pernah berusaha untuk lari. Karena ketika kita semakin berusaha melarikan diri, kita akan semakin hancur. Seperti kita ketahui bersama,
kisah Ayub, kalau kita lihat di pasal yang pertama ya, di situ menceritakan bagaimana Tuhan sedang membela Ayub di hadapan iblis ya. Nah, di hadapan setan, bahwa Tuhan bilang tidak ada manusia seperti Ayub. Tuhan nggak bisa temukan satu orang pun seperti Ayub di muka bumi ini, dikatakan. Laki-laki yang jujur, takut akan Tuhan, kemudian menjauhi kejahatan. Gak ada pokoknya yang kayak Ayub. Tapi kita melihat bahwa setelah Tuhan berkata seperti itu, dan yang kita tahu adalah tiba-tiba Ayub mengalami satu tragedi dalam kehidupannya. Dan tragedi ini terjadi secara beruntun. Yang pertama, 10 anaknya meninggal dalam semalam. Kita lihat ya, laki-laki paling kaya di bumi belahan timur saat itu, dalam satu malam, tidak hanya 10 anaknya meninggal, tapi apa yang dia miliki semuanya habis. Sahabat yang dia punya, yang seharusnya mungkin bisa diajak tertawa, bisa diajak menangis saat di dalam kesusahan. Tapi ketika momen di mana Ayub mengalami tragedi-tragedi ini, ketika sahabatnya datang, bukan untuk menguatkan dia, bukan untuk berusaha menggandeng tangan dia, ayo gitu, enggak. Tetapi mereka justru menghakimi Ayub. Karena di tengah-tengah tragedi itu kita melihat tidak hanya sahabat, tetapi sosok wanita sebagai istri yang seharusnya berfungsi sebagai seorang penolong. Dia sedang tidak melakukan fungsinya. Kita tahu apa yang istri Ayub katakan. Dari istrinya marah dan kemudian dia berkata, kamu masih mau menyembah Tuhan? Dan yang terakhir dia berkata begini, kutukilah Allahmu. Kemudian apa? Matilah. Ini perkataan seorang istri yang seharusnya sebagai penolong bagi suami. Dan yang kelima, Ayub menderita satu penyakit yang sampai hari ini mungkin nggak ada orang bisa mendiagnosa sakitnya apa. Alkitab bilang bahwa tubuhnya borokan, bau, kemudian diserang gatal, dan ketika gatal itu datang, dia nggak bisa cuma sekedar menggaruk dengan tangannya ya, nggak cukup, nggak enak, nggak puas gitu ya. Jadi dia ambil beling, pecahan beling gitu ya, kaca gitu, dan dia garukkan ke tubuhnya. Sehingga ketika sudah borokan, gatal, dan ketika gatal tuh dia garuk lagi dengan beling. Bayangin ya, luka lagi, berdarah lagi, tambah lagi boroknya. Sedangkan kalau saya cuma membayangkan ya, kita saja ketika kita digigit nyamuk, kita sudah sibuk ya cari minyak buat menggosok tangan kita yang tadi digigit. Karena apa? Gatel, nggak enak. Itu kita. Nah Ayub ini, dia nggak bisa cari minyak ke apa, nggak bisa. Yang saya lihat begini, ketika seseorang sedang mengalami seperti apa yang Ayub alami, sekarang ya, masa-masa sekarang, saya melihat bahwa kita cenderung menghakimi orang-orang itu.
waktu ada proses, mungkin ada tragedi, mungkin tiba-tiba usahanya jatuh, kita melihat, kemudian kita langsung menghakimi. Karena apa? Kita lihat bagaimana seperti yang terjadi sama Ayub. Anaknya mati, hartanya habis, sahabatnya pergi meninggalkan dia. Nggak cuma sahabat, tapi istrinya pun pergi. Ketidakadilan Tuhan sedang terjadi nih di sini. Dan di saat seperti ini, banyak dari kita melihat orang lain yang mungkin dalam posisi Ayub. Kita justru menghakimi mereka. Kamu lagi bikin salah nih pasti sama Tuhan. Kamu bikin dosa nih sama Tuhan. Coba koreksi. Nah, itu yang seringkali kita lakukan. Tapi kita mau lihat ya, perhatikan ayat yang kedua. Berkata begini, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah. Ayub berusaha mengatakan kepada kita begini, sebenar-benarnya kita, ketika kita berhadapan sama Tuhan, kita tidak bisa memposisikan diri kita menjadi yang paling benar. Dan Tuhan itu pasti salah. Sekali lagi ya, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita tidak bisa memposisikan diri kita menjadi yang paling benar. Dan Tuhan itu pasti yang paling salah. Karena ketika kita disandingkan sama Tuhan, untuk seterusnya dan selama Tuhan itu adalah Dia yang paling benar. Ayub tidak berusaha membantah atau menyalahkan Tuhan ketika 5 tragedi besar dalam hidupnya ini terjadi. Dia tidak berusaha bilang sama Tuhan, Tuhan, seperti yang mungkin di Matius katakan, Tuhan, aku ini sudah bernubuat demi namamu, aku sudah melayanimu, aku sudah jadi WL, aku sudah khotbah, aku sudah berdoa, gitu ya. Seperti yang Pak Heru 2 hari yang lalu sampaikan ya. Kalau dia berdoa, yang didoakan langsung nggak pakai lama gitu ya, pergi menghadap Tuhan gitu ya. Jadi mungkin Ayub nggak berusaha mengatakan itu juga. Aku sudah begini A, B, C sampai Z, wah pokoknya semuanya benar. Kan tadi dibilang bahwa Tuhan itu bela Ayub karena apa? Dari seluruh manusia yang ada di dunia, tidak ada yang seperti Ayub. Takut akan Tuhan, saleh. Dia jaga hidupnya. Artinya begini, kita tidak bisa bela diri di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa membenarkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan, Dia pasti benar. Apapun yang Dia sedang lakukan dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Dia pasti punya tujuan. Dia pasti punya akhir yang baik, ending yang baik bagi setiap kita. Coba kita berusaha cek sebentar. Apakah saat ini kita sedang mempertanyakan Tuhan? Mungkin kita sedang ada di dalam satu tragedi, sekalipun mungkin tidak sebesar tragedinya Ayub. Mungkin ada orang yang mungkin jadi sahabat kita, dia pergi meninggalkan kita. Gembala kita mungkin menyudutkan kita. Kamu off dulu ya, kamu tidak boleh pelayanan ya. Nah, misalnya gitu. Atau mungkin orang lain memandang rendah kita. Coba kita koreksi posisi kita saat ini. Apakah kita sedang mempertanyakan Tuhan atau mungkin kita sedang memojokkan Tuhan sambil terus menudingkan tangan kita sama Tuhan? Apa yang sedang kamu lakukan buat hidupku ini Tuhan? Kenapa kamu lakukan ini sama aku? Kita perlu belajar dari Ayub.
sekalipun tragedi ini terjadi dalam hidupnya, Ayub coba kasih tahu kita bahwa jangan memposisikan Tuhan bahwa kalau aku ke dalam kondisi seperti ini gara-gara Tuhan. Tuhan ini salah nih. Tuhan pasti tidur ketika aku berdoa kemarin, ketika aku nyampein firman kemarin, ketika aku WL kemarin. Tuhan pasti tidak lihat nih. Mari kita belajar, Tuhan, aku mau belajar untuk tidak melawan Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup. Tuhan itu bijak, Tuhan itu kuat. Siapa yang bisa berkeras melawan Tuhan dan pasti selamat, ya. Dari tragedi yang Ayub alami, dia sangat punya kesempatan untuk menyalahkan Tuhan. Dia sangat punya kesempatan untuk marah-marah sama Tuhan. Tapi Ayub tidak melakukan. Di ayat yang keempat, Ayub justru mengatakan seperti ini. Allah itu bijak dan kuat. Siapa yang dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Ayub berkata, Tuhan itu bijak. Saya mau bilang begini, ketika kita berkata bahwa Tuhan, kamu itu Allah yang bijak. Di saat hidup kita baik-baik saja, gampang sekali untuk kita bisa mengatakan itu. Tapi di saat hidup kita tidak di dalam kondisi baik-baik saja, dan kita masih bisa bilang, Tuhan kamu itu bijak. Kamu itu kuat, kamu itu benar. Dengan tragedi-tragedi yang besar dalam hidup kita. Kita tidak berusaha tegur Tuhan, kita tidak melawan Tuhan, kita tidak menegaskan bahwa kamu salah dengan semua yang terjadi dalam hidup saya. Kamu salah Tuhan. Tapi kita terus bilang, kamu bijak. Bijak di dalam bahasa Ibrani adalah hakam. Tuhan itu, artinya Tuhan itu bijaksana dalam tindakannya. Dia tidak pernah salah bertindak. Ya, kata hakam itu punya arti bahwa Tuhan itu bijaksana di dalam tindakan. Dia tidak pernah salah di dalam bertindak. Ketika Tuhan bertindak, dia sudah memperhitungkan dari A sampai Z semua yang dia akan lakukan dalam hidup kita. Kalau saya ada di posisi Ayub, nggak usah 10 ya anak yang meninggal. 1 aja. Mama, seorang mama bisa berubah jadi gila mungkin ketika anaknya meninggal. Tapi Ayub di sini 10 anaknya meninggal dalam sekejap. Dia tidak gila saja, dia tidak menyalahkan Tuhan saja, dia tidak meninggalkan Tuhan. Itu keren banget. Nah kita, anak kita sakit aja, kita seringkali sudah menyalahkan Tuhan. Kita celaka sedikit aja, kita seringkali menyalahkan Tuhan. Tapi Ayub mengajarkan sama kita bahwa, ayo, kalau Ayub bisa berkata bahwa Allah itu bijak, Allah itu kuat, maka saya percaya bahwa di sini Ayub berusaha mengajarkan kepada kita, kita pun pasti bisa dengan bijaksana berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, kamu adalah Allah yang bijaksana. Kamu adalah Allah yang kuat dan benar. Kamu nggak pernah salah bertindak dalam hidup.
Jadi kalau hari itu Ayub tidak marah, mungkin kita tanya, kenapa ya? Saya mau ajak setiap kita maju lagi begini. Karena pada akhirnya Ayub tiba pada satu keyakinan bahwa begini, Tuhan itu dia adalah seorang hakam atau ahli di dalam seni membentuk. Bijak itu adalah hakam. Tuhan itu mahir di dalam seni membentuk. Ayub tiba pada satu kesimpulan bahwa ketika segala tragedi yang ada dan terjadi dalam hidupnya, tapi aku ini sedang berhadapan sama si hakam, dalam tanda kutip hakam, seorang ahli, bukan seorang yang baru belajaran kemarin sore, belajar dalam bidang art gitu ya, untuk membentuk bikin patung gitu, enggak. Tetapi dia sedang berhadapan sama seorang master yang lagi bentuk hidupnya. Yang mungkin ketika dia lihat hidupnya Ayub, oke, aku mau hidupmu jadi indah, better tak hancurin dulu ya. Hancurin sampai mana? Sampai dasarnya. Dia hancurkan dan kemudian dia pelan-pelan mulai bangun. Kita lihat di sini bahwa Ayub tidak berusaha untuk protes. Ayub tidak berusaha untuk lari. Ayub tidak berusaha untuk melawan. Ayat yang keempat berbicara sungguh-sungguh bahwa siapa yang bisa selamat waktu kita berkeras melawan Allah. Berkeras itu bahasa Ibraninya kasah ya. Itu keras kepala. Siapa yang bisa? Jadi kalau Tuhan itu sedang bekerja, atau mengerjakan hidup kita, menekan hidup kita, memproses hidup kita, siapa ya? Kalau kita berusaha keras untuk melawan dia, kita tetap berusaha keras kepala, tidak mau diremukkan, susah untuk dibentuk. Ayub berkata, kita tidak bakal selamat. Jadi kalau toh kita harus menjalani proses itu, terbuka saja. Ikuti saja. Ya. Ikut saja, jangan berontak. Yakini bahwa dia bijak dan kita ini sedang ada di dalam tangan seorang ahli yang sedang membentuk hidup kita. Dan percayalah hasil akhirnya itu indah. Saat kita dipasang sama Tuhan nanti di depan, orang akan lihat kita. Kok bisa ya? Gimana caranya? Tidak ada yang akan bisa cari celahnya. Karena apa? Karena seorang ahli itu sendiri yang membentuk kehidupan setiap kita. Karena itu Ayub bilang, jangan berusaha lari. Karena ketika kita lari, kita tidak akan selamat. Kata selamat di sini adalah salam dalam bahasa Ibrani yang punya arti covenant of peace. Covenant of peace itu tidak akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kalau Tuhan tidak ada berdiri dalam hidup kita. Waktu kita sedang ada di dalam satu ibadah, Bapak Ketua setiap kali dalam Morning Blessing selalu berdoa, Tuhan akan memberkati kita. Nah, salah satu dari kata-kata di dalam doa berkat itu adalah kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Itu mengatakan bahwa Tuhan akan menjadi sekutu dalam hidupmu. Menyinari itu artinya apa? Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya dari setiap kita. Wajah Tuhan hanya akan fokus kepada hidup kita. Keren nggak? Ketika kita mau jadi sekutunya Tuhan, wajahnya Tuhan itu Tuhan itu akan jadi sekutu dalam hidup kita dan dia akan selalu fokus untuk hidup kita.
Lah kalau Tuhan aja fokus sama hidup kita, siapa yang bisa berusaha ngutik-ngutik hidup kita? Nggak akan ada yang bisa. Satu jegal kita bisa berdiri lagi dan jalan 10 langkah ke depan. Mau sampai kapan mereka jegal kita? Nah, itu gambarannya. Ketika Tuhan sedang jadi sekutu kita, Dia akan memastikan hidup kita, jalan kita itu lempeng, enak gitu ya, kayak jalan di jalan tol. Kamu nggak perlu takut ya, itu janji Tuhan. Karena ketika covenant of peace itu ada dalam hidup kita, itu artinya Tuhan lagi berdamai sama kita. Lah kalau Tuhan berdamai sama kita, itu kan ada satu jaminan bahwa hidup kita bakal baik-baik saja. Sekalipun kamu masuk di dalam proses, percayalah bahwa Tuhan akan membuat hidup kita baik-baik saja. Karena apa? Covenant of peace itu ada kok sama kita. Itu yang Ayub berusaha ajarkan. Makanya pemazmur kan bilang, sekalipun aku ada di dalam lembah kekelaman, tapi aku percaya bahwa gadamu dan tongkatmu itu yang akan ada buat aku. Itu pemazmur bilang, dia sangat mempercayai itu. Jadi berusahalah mengerti, janganlah lari, jangan berontak, ikutin saja. Percayalah bahwa hidupmu akan indah, hidupmu akan tetap berdiri di akhir pertandingan nanti. Justru mereka, orang-orang yang berusaha menjatuhkan, mereka yang akan tertinggal di belakang. Karena kata selamat atau salam itu juga punya arti begini. Upah, selain kita punya upah, kita akan juga dapat ganti rugi, kita juga akan terpulihkan dari dalam. Ketika kita bisa menjalani setiap proses dalam hidup kita, upah itu sudah dijanjikan bagi setiap kita. Kita lihat kehidupan Ayub pada akhirnya yang pernah hilang dalam hidup Ayub, Tuhan ganti 2 kali lipat. Kekayaannya ya yang diganti 2 kali lipat, anaknya tetap 10, istrinya juga tetap 1. Jadi kalau kita nanti lagi diproses, Tuhan kayak Ayub ya, diganti 2 kali lipat gitu ya. Istri bisa 2 gitu, suami 2 gitu. Enggak ada di situ. Kekayaannya itu ganti 2 kali lipat. Anak-anaknya itu kalau dulu mungkin cantik gitu ya, ganteng, ini lebih kecantikannya. Nah ini ya, 2 kali lipatnya itu di sini. Kecantikannya, kegantengannya itu lebih. Kita lihat Tuhan itu bukan Allah yang suka berhutang. Jadi percayalah ganti rugi itu juga akan Tuhan beri tepat pada waktunya bagi setiap kita. Tuhan lihat kita sudah mampu untuk menerima, maka Tuhan akan kasih. Dan ketika kita, arti kata selamat atau salam itu adalah terpulihkan dari dalam. Kalau kita pulih dari dalam, kita akan menjalani hidup kita dari dalam dengan keadaan yang sehat. Kita bisa melihat Tuhan dengan perspektif yang betul. Kita bisa melihat orang lain dari perspektif Tuhan. Kita tidak akan lihat atau mengacungkan jari. Kamu tuh memang, tidak bisa ditulungi lagi memang. Gak layak kamu. Nah, kita tidak akan lihat atau judging orang dengan mudahnya seperti itu. Tapi kita akan bisa melihat orang lain dari sisi atau cara pandang Tuhan melihat orang itu. Ketika Tuhan bisa melihat kita dengan penuh belas kasihan, maka begitu pula kita akan melihat orang lain dengan cara pandang Tuhan. Kita akan melihat mereka dengan belas kasih. Ketika Tuhan bisa mengampuni kita,
maka kita pun akan bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita. Itu kalau kita sehat dari dalam, pulih dari dalam. Ya. Karena kehidupan yang dibutuhkan saat ini adalah kita itu sehat dari dalam. Kalau kita pulih dari dalam, kita tidak akan gampang menyalahkan orang lain. Kita nggak akan gampang menyalahkan Tuhan. Kita nggak akan punya perspektif yang salah akan Tuhan ataupun orang lain. Tapi kita akan selalu bisa berdiri pada sisi yang benar. Dan saat kita lihat atau ada di dalam satu proses, maka kita akan bisa begini, menimbang, memilah, memutuskan dengan benar. Sehingga pemulihan dari dalam itu akan keluar. Dan itu akan menjadi langkah selanjutnya dalam hidup kita. Yaitu apa? Kita juga akan bisa memulihkan orang lain. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika Ayub pulih dari dalam, pada akhirnya dia bisa memulihkan orang lain. Dia bisa mengajarkan kepada orang lain, kalau dulu aku mungkin hanya dengar, kenal Tuhan itu dari kata apa kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri melihat bagaimana cara Tuhan membentuk hidupnya. Bagaimana cara Tuhan juga memulihkan hidupnya. Jadi sekalipun dihancurkan, sekalipun digerus, relakan hidup kita. Jadilah satu pribadi yang luwes, ya. Pak Ketua selalu bilang, jadilah pribadi yang luwes supaya apa? Kita bisa dibentuk, kita bisa diremukkan, kita bisa mulai oh iya, Tuhan mau kamu dibentuk seperti ini. Ketika kita jadi pribadi yang luwes, enak kok. Nggak usah berontak. Percayalah begini, ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, jangan berontak. Karena kalau kamu berontak, nggak enak. Hidup kita ini bakal apa ya? Banyak kesandungnya kalau kita berusaha berontak. Jadi, jadilah pribadi yang luwes. Nikmati setiap proses yang ada dalam kehidupan kita. Karena kita tahu endingnya. Upah itu sudah disediakan. Ganti rugi itu akan diberikan. Dan pemulihan dari dalam, itu akan membuat kita bisa memulihkan orang lain juga. Kalau luka kita bisa sembuh, maka setiap apa yang keluar dari hidup kita, perkataan kita, cara pandang kita, cara pikir kita, akan jadi cara pandang yang sehat, cara bicara yang sehat, cara berpikir yang sehat. Bukan cara berpikir yang penuh dengan luka, karena latar belakang kita penuh dengan luka yang belum sembuh. Tapi kalau kita sudah sehat, apapun yang kita katakan, kita kerjakan, kita lakukan, dan kita pikirkan. Percayalah, semuanya akan jadi berkat. Semuanya akan jadi satu tindakan yang sehat untuk orang lain, juga untuk kita. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga, dan saya berdoa, itu bisa jadi berkat buat setiap kita. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Silakan Ibu Ros. Suaranya belum keluar, Bu. Di-unmute dulu deh. Di-unmute dulu, Bu Ros. Baik, terima kasih Bu Magda. Apakah suara saya sudah didengar teman-teman? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Bu Magda. Kita diberkati lagi hari ini tentang kehidupan Ayub yang Tuhan proses dan ikut saja. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita diberkati dan
karena waktu sudah cukup mepet untuk kita mengakhirinya, saya menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama adalah untuk grup BBCO ini punya grup-grup ya, terutama untuk elementary angkatan keempat yang masih baru. Jadi nanti ada grup Batak namanya. Batak itu Blitar, Tulungagung, Kediri. Itu merapat kepada ketua kelas, Ibu Endang bisa membantu melaporkan siapa-siapa saja yang grup Batak ini, karena nantinya itu ada kelompok ketuanya ya. Kebetulan yang akan menutup ibadah pada pagi hari ini, beliau adalah yang mengkoordinir grup Batak, Pendeta Kris Prianto ya. Jadi minta pada grup Batak, lalu grup Bandung, grup Cianjur, Sukabumi. Pada minggu ini kita akan kedatangan Pak Ketua, ya flyer untuk acara tersebut sudah ada di belakangnya Pak Alwan itu, ya. Tanggal 13 Pak Ketua sudah ada di Jakarta, ada acara dengan kelompok alumni Jabodetabek, namun terbuka juga untuk semua mahasiswa elementary, deeper, dan intermediate yang mau bergabung melihat ya ibadah bersama tentunya, dan pembagian sertifikat dari Pak Ketua kepada alumni Jabodetabek. Kami sangat mengharapkan bukan cuma alumni yang datang, tapi juga mahasiswa BBCO yang ada di sekitar Jabodetabek. Kemudian di Cianjur nanti tanggal 14 sampai 15 flyernya akan kami posting di grup-grup. Silahkan merapat yang Cianjur dan Sukabumi, Bogor yang berkenan untuk hadir ke Cianjur, ya flyernya juga akan kami kirimkan. Kemudian rencana tanggal 16 itu Bandung, ya merapat juga grup Bandung. Terima kasih, itu pengumuman saya. Kemudian tentunya menyambut teman-teman yang baru hadir ini, pertama di ini banyak ya, saya lihat 112 orang. Banyak ya, ini morning blessing kita ini pasti angkatan keempat ini semua. Bukan semua, maksudnya yang memenuhinya. Iya, jangan sampai sekali ini saja lalu besok tidak hadir. Mari terus hadir di morning blessing, karena morning blessing ini sungguh luar biasa memberkati kita. Dan tak lupa atas nama BBCO saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menabur di BBCO, dan rekening-rekeningnya sudah ada di grup masing-masing. Baik, kalau tidak tahu bisa ditanyakan kepada ketua kelas atau co-host. Demikian saya serahkan kepada Pak Pendeta Kris Prianto untuk menutup ibadah kita. Kalian doa penutup ya. Sekali doa berkat Ibu. Doa berkat maksudnya. Silakan Pak Kris. Mari kita satu dalam doa, mengucap syukur untuk hari ini. Allah Bapa surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kepada kami satu waktu untuk kami kembali melihat dan menikmati segala kebaikan-Mu. Di awal hari Tuhan sudah memberkati kami di dalam morning blessing yang luar biasa ini, sehingga apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari, kami hidup dan berjalan berdasarkan kebenaran firman-Mu. Pada akhirnya kami akan menutup acara morning blessing pagi hari ini. Tapi kami naikkan segala doa, syukur, syafaat dan permohonan kami kepadamu ya Bapa. Biarlah tangan Tuhan terus memberkati perjalanan BBCO ini. Karena Tuhanlah yang sesungguhnya menghendaki adanya BBCO ini untuk memperlengkapi setiap umat Tuhan, untuk kami boleh mewarnai dunia dengan kebenaran dan membentuk setiap kami untuk semakin berkarakterkan Kristus agar kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati bangsa negara kami, para pemimpin-pemimpin di negeri kami. Tuhan memberkati juga keberadaan bangsa dan negara kami, keamanannya Tuhan berkati. Gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan berkati, hamba-hamba-Mu Tuhan juga memberkati. Jarakan Bapak Ketua kami, Bapak Immanuel Darsana, Tuhan Kau tolong, Kau mampukan beliau,
sehingga apapun yang beliau kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Rencana untuk safari ke beberapa daerah, Tuhan sendiri yang akan terus menopang. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang prima atas Manuel Darsana. Terima kasih Tuhan, dan menyerahkan seluruh dosen-dosen pengampu yang ada di BPJO ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga melalui beliau-beliau ini Tuhan, kebenaran-kebenaran firman-Mu tersampaikan kepada kami para mahasiswa yang ada di dalamnya. Menyerahkan pelaksanaan perkuliahan setiap hari Senin hingga Kamis, Tuhan juga memberkatinya, sehingga setiap kami yang duduk untuk mendengarkan pengajaran, kami boleh belajar dengan baik dan kami menerima kebenaran firman-Mu itu. Tuhan juga memberkati program-program BPJO ke depan, bahkan segala pembiayaannya Tuhan akan tolong, Tuhan cukupkan senantiasa. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semua rekan-rekan mahasiswa dari elementari hingga intermediate, bahkan para alumni yang ada, Tuhan juga tolong dan berkati. Kami bersyukur di BPJO ini kami dipertemukan, bahkan kami dibentuk menjadi satu keluarga yang baru, untuk kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, dan kami boleh memberi satu warna yang berbeda di atas muka bumi ini. Dimanapun seluruh rekan mahasiswa berada, Tuhan tolong dan Tuhan memberkatinya. Menyerahkan seluruh aktivitas kami dan segala rencana kami pada hari ini. Tuhan akan tolong kami sekalian, sehingga kami juga akan dipertemukan Tuhan pada jam perkuliahan malam nanti. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Terakhirnya kami akan menutup acara ini dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka terimalah segala berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memimpin dan memampukan kita sekalian. Diberkatilah kita sejak hari ini hingga kekal selamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pagi, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Lilis, Bu Ros. Terima kasih.